Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, backgroundnya agak beda, ya kan? Nggak kayak biasanya. Terus sendiri lagi, nggak sama Mas Anton, karena Mas Anton lagi ada acara keluarga. Mudah-mudahan walaupun saya sendiri, tapi pada episode kali ini kita bisa bercerita tentang hal-hal yang menarik mungkin, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mau cerita dulu. Pertama-tama, kita buka dengan cerita ya. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, saya itu kebetulan ada kesempatan untuk pergi ke Bandung. Ada suatu urusan dengan salah satu saudara lah. Kemudian saya pergi ke Bandung itu dari rumah pakai motor, lewat jalur Puncak, Bogor, Puncak, terus Cianjur, Padalarang, sampai ke Bandung. Kebetulan lokasi saudara ini adanya di Bandung, sekitar Dago, sekitar Dago. Terus di sana cuma satu malam, pulangnya itu lewat Padalarang ke arah Purwakarta sampai ke arah Bekasi. Tapi ada hal yang menarik waktu saya itu pergi ke Bandung dan selama di wilayah kota Bandung. Yang menarik adalah entah kenapa pada perjalanan saya ke Bandung kali itu, saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda, di mana di beberapa lokasi yang saya lalui, mulai dari wilayah Bogor, Puncak, sampai ke arah Bandung, begitu pula sebaliknya, lewat Purwakarta, rasanya di titik-titik tertentu kadang ngerasain yang namanya gerah, nggak betah, nggak enak. Padahal cuma melintas aja pakai motor, touring gitu kan. Tapi di titik-titik tertentu yang lainnya, saya juga ngerasa ada rasa yang nyaman, adem, terus juga menenangkan hati lah, kurang lebih kayak gitu. Saya bingung, sebenarnya ada apa dari hawa tersebut, dan coba akhirnya saya telusurin. Saya flashback, saya refleksi apa yang udah saya laluin waktu itu. Ternyata dari tempat-tempat yang saya laluin, yang saya nggak sadar ketika saya lewat itu ada cahaya-cahaya yang menyelimuti kawasan-kawasan tersebut. Kalau saya waktu berada di Kota Bandung itu kan kita tahu itu kaldera, bekas danau purba. Di mana kalau kita ngelihat dari salah satu titik tertentu, itu di sekeliling Kota Bandung dan jauh di mata sana, itu ada wilayah perbukitan, wilayah dataran yang lebih tinggi lagi. Dan yang saya nggak sadari bahwa ternyata di banyak titik-titik di sekitar Kota Bandung, itu ada cahaya-cahaya yang menurut saya itu sangat indah kalau digambarkan, kalau divisualisasikan. Akhirnya saya coba telusurin. Cahayanya itu warnanya bervariasi, tapi dominan ada dua warna yang kelihatan. Yang pertama, warnanya itu warna kayak warna putih. Yang kedua itu warnanya kayak warna kemerahan. Tapi di titik-titik tertentu, warna-warna cahaya tersebut itu kayak ada gradasinya. Nah, kalau saya ingat, ketika saya ngelihat dari landscape yang cukup jauh, ternyata titik-titik warna cahaya itu nggak hanya ada di sekitar kota Bandung, tapi juga merambat ke tempat-tempat yang lain sepanjang saya berangkat maupun sepanjang saya pulang. Semakin penasaran, akhirnya saya coba telusurin lebih jauh lagi. Saya mohon, sebenarnya ada apa sih dari titik-titik cahaya warna tersebut? Sampai akhirnya saya menemukan kayak bisa dibilang mungkin jawaban ya, atau sebuah conclusion, kesimpulan. Waktu saya ngelihat cahaya-cahaya itu yang berwarna putih dan merah itu, saya ikutin. Di mana ketika saya ngikutin, saya ngelihat adanya landscape
bisa dibilang landscape masa lalu dari tempat-tempat yang ada cahaya tersebut. Waktu saya ngelihat di sekitar kota Bandung, saya ngikutin cahaya itu, saya ngelihat landscape masa lalu dari kawasan Bandung Tempo dulu. Terus di tempat-tempat yang lain lagi, agak geser sedikit, kawasannya agak beda lagi ternyata. Kawasannya itu yang saya lihat ada bentuk-bentuk bangunan terbuatnya dari bambu-bambu, dari kayu-kayuan. Dan orang-orang di sekitarnya itu pakai pakaian yang kayak tradisional Sunda pada tempo dulu lah. Dan ketika saya ngelihat ke zaman sekarang, ternyata tempat-tempat yang saya dikasih lihat kilas balik tersebut, itu tempat-tempatnya udah jadi tempat wisata, udah jadi coffee shop, udah jadi tempat hiburan, udah jadi tempat yang pokoknya untuk wisata lah. Yang mana secara tampak di zaman sekarang yang namanya kawasan hijaunya itu udah sangat sedikit. Walaupun di sekelilingnya masih banyak pohon. Tapi kalau dibandingkan di masa lalunya, kawasan itu indah banget. Hutan, banyak pohon pinusnya, banyak pohon-pohon berbatang besar lainnya. Tapi yang namanya kicau-kicau burung masih kedengeran. Terus ada hewan-hewan yang suka loncat ke sana kemari dan sebagainya. Indahnya, indah natural, indah alami, dan perasaan itu menenangkan hati. Jadi, setelah saya ngikutin titik-titik cahaya tersebut yang menyebar di seluruh kawasan sekitar kota Bandung dan sampai ke kawasan-kawasan yang lainnya, kayak kayak saya itu dikasih sebuah pemahaman bahwa oh ternyata masa lalu dari tempat-tempat yang sekarang udah berubah itu dulunya indah, dulunya masih asri, masih terjaga. Sementara di zaman sekarang itu udah banyak yang beralih fungsi, yang mungkin pada akhirnya punya efek ketika ada satu kejadian alam, ya itu punya efek misalnya banjir, misalnya tanah longsor. Waktu saya ke sana ada beberapa pohon besar-besar tumbang hanya karena curah hujan yang lebih tinggi dan anginnya lebih besar. Akhirnya pohon-pohon banyak yang tumbang. Jadi mungkin dari cahaya-cahaya yang mungkin gampangnya saya bisa bilang itu kayak aura, cahaya aura. Jadi memberi sebuah pembelajaran bahwa eh, masa lalu itu indah, masa lalu dari kawasan tersebut indah. Karena kebetulan saya pulangnya ke Bandung, perginya ke Bandung, jadi saya fokusnya di situ. Mungkin kalau saya pergi ke tempat-tempat yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya, mungkin juga kurang lebih sama, walaupun landscape-nya berbeda. Tapi poinnya adalah saya dikasih pemahaman bahwa masa lalu itu di kawasan tersebut sangat asri, sangat terjaga alamnya. Sementara sekarang itu udah banyak beralih fungsi yang akhirnya alamnya banyak yang rusak, alamnya banyak yang hilang, yang akhirnya digantikan oleh ya ekonomi semata. Dan eh mungkin terakhir yang sering banget kita cerita di Time Travel adalah eling lan waspada. Dimana kalau orang eling pasti dia tidak melupakan jati dirinya ataupun jati diri dari tempat yang ada di sekelilingnya. Waspada, ya waspada terhadap situasi sekarang yang teman-teman tahu banyak hal-hal terjadi sangat cepat perubahannya dan itu mempengaruhi banyak hal termasuk kondisi-kondisi alam dan lingkungan yang ternyata kadang-kadang itu ulah dari manusia sendiri yang gak bisa sebagai khalifah atau gak bisa ngejaga alam sekitarnya. Sebenarnya banyak teman-teman, kalau kita mau cerita lebih jauh lagi, banyak banget kawasan-kawasan lain yang punya aura, punya warna cahayanya masing-masing, tapi mungkin kita bisa cerita di lain kesempatan. Mudah-mudahan Mas Anton udah ada, atau mudah-mudahan kita bisa langsung ke lokasinya. Kayaknya segitu aja di episode kali ini, singkat aja, karena nggak ada Mas Anton. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung ke episode-episode kita yang terbaru. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.